teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok silabus 11 MSDMC Manajemen Perubahan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang beranggotakan Niwayan Evi Diantini dan Niwayan Nila Suaryani. Nah, di sini kami akan memberikan materi yang berjudul Perubahan Sumber Daya Manusia serta Merubah Pola Pikir. Dan pembahasan yang kami bahas, yang pertama pemberdayaan dan yang kedua merubah pola pikir. Adapun materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemberdayaan. Apa sih pemberdayaan itu? Pemberdayaan merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan yang menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan karyawan berarti memampukan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merencanakan, mengimplementasikan rencana kerja yang menjadi tanggung jawabnya atau tanggung jawab kelompoknya. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu model pemberdayaan karyawan. Yang pertama, keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerjaan. Yang kedua, kepercayaan. Membangun kepercayaan manajemen dan karyawan dengan menciptakan rasa saling percaya di antara anggota organisasi yang pertama dengan yang lain. Itu akan tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran adanya rasa takut. Yang ketiga, percaya diri. Setelah adanya kepercayaan, maka akan timbul rasa percaya diri karyawan untuk yakin dan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki karyawan. Yang keempat, kredibilitas. Menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan pengembangan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga terciptakan organisasi yang memiliki performance yang tinggi. Yang kelima, akuntabilitas. Dalam proses pemberdayaan adalah bertanggungjawabkan karyawan pada wewenang yang diberikan. Dan yang terakhir, yang keenam, komunikasi. Langkah terakhir adanya komunikasi yang terbuka untuk menciptakan rasa saling memahami antara karyawan dan manajemen. Nah, untuk materi selanjutnya, apa saja faktor pendukung pemberdayaan karyawan itu sendiri? Di sini kami menggunakan salah satu teori menurut Sari Caudron yang dikutip oleh Wahibur Rahman pada tahun 2003. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membentuk lingkungan yang mendukung program pemberdayaan antara lain. Yang pertama kami bahas, membentuk tim kerja dan membentuk komunikasi yang terbuka dengan pekerjaan. Yang kedua, pengembangan kemampuan dan keahlian merupakan satu dimensi yang penting dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, training merupakan hal yang penting untuk meningkatkan keahlian pekerja. Yang ketiga, mengetahui peningkatan dan kemajuan yang dilakukan oleh karyawan perlu dilakukan pengukuran terhadap efektivitas program empowerment dengan menyediakan standar pengukuran keberhasilan dapat dijadikan alat kontrol pekerjaan atas prestasi kerja. Yang keempat, dukungan manajemen dengan pemberian reinforcement. Yang kelima, terakhir, memberikan wewenang dan tanggung jawab yang cukup bagi pekerja untuk menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang dibebankan. Sub yang kedua yang kami bahas yaitu mengubah pola pikir. Mengapa kita perlu merubah pola pikir? Yaitu untuk meningkatkan daya saing organisasi. Nah, diperlukan perubahan pola pikir pada semua orang yang ada di dalam organisasi.
yaitu perubahan sikap dan perubahan mindset. Mindset merupakan keadaan pikiran yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam situasi tertentu. Nah, di sini selanjutnya ada 5 komponen mindset. 5 komponen mindset merupakan dari paradigma mental yang dipengaruhi oleh 5 komponen tersebut. Yang pertama, noda gelap, blind spot, merupakan di mana seseorang tidak dapat melihat dengan baik dan jelas mengenai perlunya melakukan perubahan. Yang kedua, asumsi, di mana merupakan suatu pandangan atau anggapan yang dilihat sebagai suatu kebenaran tetapi belum dibuktikan. Yang ketiga, puas dengan diri sendiri, komplasensi, merupakan perasaan aman yang dimiliki seseorang pada prestasinya. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan ini tindakan yang dilakukan berulang-ulang tanpa berpikir dan menjadi berakar dalam perilaku seseorang yang tidak mengukur tujuan dan manfaat tindakannya. Dan yang terakhir, yang nomor 5, sikap merupakan persepsi seseorang tentang sesuatu yang mempengaruhi perilaku. Dari keseluruhan materi yang kami bahas, dapat kita simpulkan, yaitu perencanaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan peran yang harus dijalankan sehingga sebagai bagian dari suatu perusahaan. Departemen sumber daya manusia memiliki fungsi sebagai pemain kunci dalam menolong perusahaan-perusahaan mencapai tujuan-tujuan strategis. Manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis suatu perusahaan hanya akan dapat tercapai jika perusahaan tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan menguasai bidangnya masing-masing. Penguasaan bidang pekerjaan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap personal yang bekerja di suatu perusahaan.